Pemirsa, Iran kembali meluncurkan serangan balasan besar-besaran ke wilayah pendudukan Tel Aviv. Sejumlah bangunan dan kendaraan rusak parah. Serangan yang terdiri dari beberapa gelombang rudal dan drone ini dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Hal ini menyebabkan kerusakan berat pada bangunan-bangunan strategis Israel. Sejumlah bangunan hunian dan kendaraan juga dilaporkan mengalami kerusakan berat. Situasi di Tel Aviv pun mencekam dengan sirine peringatan yang terus berbunyi di sepanjang kota. Iran kembali meluncurkan serangan balasan besar-besaran ke wilayah pendudukan Tel Aviv. Sejumlah bangunan dan kendaraan rusak parah. Serangan yang terdiri dari beberapa gelombang rudal dan drone ini dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Hal ini menyebabkan kerusakan berat pada bangunan-bangunan strategis Israel. Sejumlah bangunan, hunian, dan kendaraan juga dilaporkan mengalami kerusakan berat. Situasi di Tel Aviv pun mencekam dengan sirine peringatan yang terus berbunyi di sepanjang kota. Warga Israel di bagian utara hidup dalam ketakutan. Hampir setiap 10 menit sekali sirine berbunyi, pertanda mereka harus segera berlari ke tempat perlindungan. Mencekam, itulah suasana di kota Kiryat Shmona, Israel Utara. Warga Israel hidup dalam ketakutan di tengah serangan roket Hizbullah. Warga Israel Utara menjadi cemas karena merasa jadi sasaran serangan lintas batas Hizbullah yang secara rutin terus berlangsung sejak perang AS Israel dengan Iran 28 Februari lalu. Menurut warga setempat, setiap 10 menit ada alarm yang mengharuskan mereka pergi ke tempat perlindungan. Komando Pertahanan Dalam Negeri mendesak warga untuk patuh tetap berada di tempat perlindungan. Beberapa hari sebelumnya ada ledakan besar, sebuah roket yang menghantam beberapa rumah di kota tersebut. Clear the area, but what I want to emphasize is the rocket that was used here is a cluster missile. This has one purpose and one purpose only: to maximize civilian damage and casualty counts. So we call on the public, continue listening to instructions of the Home Front Command and the Israel Police. Stay close to protected shelters. When sirens go off, go in protected shelters. Di tengah saling serang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, burung gagak terbang di langit Tel Aviv. Langit Tel Aviv tiba-tiba dipenuhi burung gagak sejak kemarin. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, kawanan burung gagak ini mengitari gedung-gedung tinggi termasuk Menara Azrieli. Sejumlah ahli menilai hal ini wajar karena burung gagak sangat umum di Israel. Perilaku gagak yang terbang dalam jumlah besar memang biasa terjadi pada bulan Maret dan terkait dengan perilaku musiman. Siap siaga di garis depan, Menteri Pertahanan Israel Katz mengumpulkan rekrutan baru di Hashomer, Kamis. Zionis Israel berencana menambah pasukan cadangan hingga 400.000 personel. Rekaman video menunjukkan Menteri Pertahanan Israel Katz bersama Kepala Sumber Daya Manusia Angkatan Darat bertemu dengan para rekrutan muda dari Brigade Penerjun Payung dan Unit Komando di Pusat Perekrutan Tel Hashomer, Kamis. Penambahan personel IDF ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Juru bicara militer Israel, Evi Devrin, mengatakan kekurangan sedikitnya 15.000 personel militer. Mengatasi hal itu, Netanyahu bersama kabinetnya mendorong dilakukan perubahan aturan wajib militer ke Knesset atau parlemen, termasuk dengan rencana perubahan undang-undang tentang masa wajib militer.
Amerika Serikat mengirimkan ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 tentara ini di tengah pembahasan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina dan dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman reski akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirim ribuan marinir dan personil angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Penguatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Lebih dari 1 juta pejuang Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel. Teheran menegaskan kesiapan menghadapi kemungkinan konfrontasi langsung di wilayahnya. Dilansir dari media Iran Tasnim News Agency, lebih dari 1 juta warga Iran telah disiapkan untuk menghadapi potensi serangan darat Amerika Serikat. Laporan ini muncul setelah kabar mengenai operasi darat terhadap Iran diduga telah direncanakan Amerika Serikat. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Selain itu terjadi lonjakan pendaftaran dari kalangan pemuda ke Basij, Garda Revolusi Iran dan militer untuk ikut serta dalam potensi konflik darat. Perang darat yang digadang-gadang Amerika Serikat akan berdampak lebih parah. Akan lebih banyak korban nyawa yang berjatuhan. Lantas sampai kapan perang akan berlangsung? Berikut pernyataan praktisi dan pengajar hubungan internasional Dina Prapto Raharja. Perang sayangnya ya, walaupun kita udah berusaha untuk menghindari, mencoba jalan negosiasi, juga negara seperti Pakistan sudah mulai membuka komunikasi untuk dimungkinkan ada negosiasi, sepertinya masih akan berjalan selama beberapa waktu ke depan. Berapa lamanya kita belum tahu, tapi kalau dilihat dari persiapan pasukan darat Israel itu sebenarnya bukan hanya ditujukan untuk ke Iran, tapi juga untuk menduduki Lebanon Selatan. Jadi wilayah-wilayah di sekitar Timur Tengah itu juga tetap harus waspada, karena dengan Israel masuk ke wilayah Lebanon itu sebenarnya juga membuka ruang bagi Iran menyerang juga infrastruktur kunci di daerah Teluk. Dan Amerika Serikat dengan posisi pasukannya yang demikian banyak, kemungkinannya kan dua ya, bisa dari serangan langsung di daerah Selat Hormuz, atau dia masuk lewat udara lagi menambah intensitasnya, atau seperti yang dia pernah bilang juga, Amerika Serikat bilang dia akan mencoba masuk lewat ground, lewat darat gitu. Semuanya risikonya sangat buruk. Setiap waktu yang ditambah untuk perang ini, itu berarti korban jiwa, demikian pula krisis di bidang energi dan ketidakpastian di bidang ekonomi global. Saya kira dari segi praktis, sebenarnya ada tarik-menarik juga ya di dalam negeri beberapa negara yang selama ini kita tahu menjadi tempat di mana proksi Iran atau Iran sudah banyak membantu program-program di negara-negara tersebut. Kenapa Irak misalnya dan Yemen itu berikutnya, negara berikutnya yang juga mempertimbangkan untuk ikut membantu, karena Iran itu selama ini punya program-program berbentuk organisasi massa ya di negara-negara tetangga itu. Jadi macam kalau di sini Muhammadiyah lah gitu. Jadi besar mereka, jauh lebih besar daripada Muhammadiyah ya skalanya. Jadi dia punya rumah sakit, punya pusat pendidikan, punya pusat-pusat bantuan donasi untuk masyarakat. Jadi dari sisi ikatan batin itu sangat kuat ya di antara negara-negara yang disebut proksinya Iran. Dan di situ negara-negara yang lain yang juga sebenarnya menunggu dan mengawasi, kita lihat juga sudah mulai ikut bicara seperti Turki. Itu kan juga sudah diprovokasi juga ya oleh Israel. Jadi sekali lagi kita harus melihat
lebih lebar, tidak hanya terpaku pada statement Presiden Donald Trump, tetapi tetap konsisten melihat apa yang menjadi tujuan dari Amerika Serikat. Minimal, kalau menurut saya tujuannya itu sebenarnya adalah make America great again, membuat Amerika kelihatan mengatur dunia. Dan yang kedua, dia sudah bulan November 2025, Trump menandatangani executive order bahwa Amerika Serikat itu sekarang bukan lagi Departemen Pertahanan, tetapi Department of War. Memang tujuannya itu adalah untuk perang di berbagai belahan dunia. Nah, itu yang harusnya kita pegang, itu aja. Berarti yang harus kita antisipasi sebenarnya kok nggak ada statement ya apa-apa dari negara lain tentang tujuan Amerika yang itu melakukan destruksi di berbagai tempat. Dan Israel posisinya di sini juga harus kita cermati di dalam negeri ya. Dia harusnya bulan Mei besok kan pemilu. Dan kita tahu ini pemilu yang sangat eksistensial sebenarnya untuk Netanyahu, karena di dalam negeri dia dikejar-kejar juga untuk kasus korupsi. Kemudian dengan pemilu ini gagal misalnya bulan Mei karena dia masih perang dan di sana kan wajib militer ya, situasinya juga porak-poranda, bisa dibayangkan dia masih akan tetap berkuasa. Jadi risiko terburuknya adalah kita membiarkan diri kita rusak dulu di banyak tempat, baru kemudian bereaksi gitu. Di mana posisi negara-negara. Bulan Sabit Merah Iran melaporkan sejak eskalasi konflik di Timur Tengah berlangsung, lebih dari 80.000 lokasi sipil di Iran telah menjadi sasaran serangan militer Israel. Bulan Sabit Merah Iran melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di sebuah distrik perumahan di Teheran pada Rabu dini hari setelah serangan udara di daerah tersebut. Rekaman video menunjukkan tim darurat bekerja menyisir puing-puing bersama seekor anjing penyelamat untuk mencari korban selamat. Bulan Sabit Merah Iran menyatakan bahwa personel bantuan mereka terus terlibat secara intensif dalam upaya pencarian dan penyelamatan karena serangan udara telah menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur sipil. همکنون همونطور که تصویر پشت سر بنده مشاهده می‌کنید محل اصابت بمب‌های رژیم صهیونی و آمریکای تروریست رو می‌بینید که به منطقه مسکونی برخورد کرده. Data Bulan Sabit Merah Iran, sejak eskalasi konflik, 81.365 lokasi sipil telah menjadi sasaran, termasuk 19.000 pusat komersial dan 61.555 unit perumahan. Iran menyusun rancangan undang-undang terkait Selat Hormuz. Sejumlah negara pun sudah diizinkan untuk melintas, salah satunya Malaysia. Kali ini mereka mengizinkan negara sahabat untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Sejumlah negara yang diizinkan melintas adalah Cina, Rusia, Pakistan, Irak, dan India. Sementara Malaysia mengklaim Iran telah mengizinkan kapal mereka melintas. Terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka. Malaysia mengambil sejumlah langkah untuk mencegah krisis energi, salah satunya dengan mengurangi kuota bahan bakar bersubsidi. Warga Malaysia juga hanya bisa membeli 200 liter bensin bersubsidi per bulannya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menegaskan Selat Hormuz tertutup bagi musuh dan sekutu mereka. Araghchi juga menyebut AS pengecut karena tidak berani melintasi Selat Hormuz. اقتدار ایران به منطقه دیگریش تنگه هرمز هست. بعد از 47 سال بالاخره ما رو مجبور کردن که اقتدار خودمون رو برای منطقه، برای این آبراه، برای این تنگه هرمز نشون بدیم و به دنیا بدیم. باورشون شاید نمیشد. فکر میکردن که ایران بلوف میزنه. فکر میکردن که ایران جرأت چنین کاری نداره. ولی ما با قدرت این کارو کردیم و تمام توان خودشون رو بسیج کردن که این کار رو متوقف بکنن و نتونستن. حتی متوسل شدن به کشورهای دیگه. حتی متوسل به کسانی که خودشون دشمن میشمارند متوسل شدن که بیان کمک بکنید این آبراه رو باز بکن. و خب هیچ کم استقبال نکرد. چون اصلا شدنی نیست. وقتی ناوگان خود آمریکا جرئت نمیکنه به این تنگه وارد بشه، چطور توقع دارن ناوگان کشورهای دیگه
نیروهای دریایی کشور دیگه نزدیک بشن و ما به همه کشورها اخطار دادیم که اگر نیروهای مسلح اونها وارد این حوزه بشن تنش رو بیشتر خواهند کرد، منطقه رو با مشکلات پیچیده‌تری مواجه. Konflik yang memanas di Timur Tengah berdampak pada kenaikan harga minyak global. Warga di sejumlah negara mengeluhkan kenaikan BBM tersebut. Perang Amerika Serikat Israel versus Iran yang belum usai mau tak mau memberikan dampak pada negara-negara lainnya. Kenaikan ini terjadi setelah distribusi utama minyak dunia di Selat Hormuz terganggu akibat konflik. Di Amerika Serikat sendiri, harga bensin dilaporkan mengalami kenaikan hingga 20%. Ada berderet kreator konten di Amerika Serikat yang seakan-akan teriak dengan kenaikan harga ini. Oh, we are so cooked. We are so cooked. $8. Oh my. $8.39 for Supreme, and that is real. Literally, look at that. That is real, folks. Right here, $8. California gas prices, bro. I have never seen anything like that before. Oh my God. Dampak lainnya juga dirasakan di beberapa negara maju seperti Finlandia dan Jepang. Negara-negara yang bergantung pada impor energi dari Timur Tengah ini jelas menghadapi lonjakan harga BBM. Harga bensin di Jepang guys akibat perang naon eta teh Amerika Iran Israelnya kemarin teh sempat naik guys sampai 190 yen, ada bahkan di tempat lain mah katanya sampai 200 yen atau sekitar 20.000 lebih lah ya per liternya guysnya, lumayan berat dan ini pasti efeknya barang naik, pupuk naik, segala naik, pasti nara naik ya pokoknya namanya nenek lantah telina teh sampai berpikirnya apa harus kemana-mana naik sepeda gitu. Sementara itu di Selandia Baru New Zealand, kenaikan harga BBM turut membebani masyarakat. Biaya transportasi meningkat bisa berpotensi mendorong inflasi di berbagai sektor. Di Indonesia sendiri, pemerintah masih memastikan pasokan BBM tetap aman.